Baik, hari ini akan saya sampaikan materi terkait dengan visa. Jadi, apa itu visa? Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang visa, sedikit saya gambarkan kalau kita belajar visa, berarti seolah-olah kita mau masuk negara orang. Karena ini ada sangat erat hubungannya materi visa ini dengan orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia. Jadi teman-teman pun bisa berandai-andai menjadi orang asing yang akan ke Indonesia. Jadi penggambarannya terkait dengan visa ini nanti bisa diterima lebih maksimal. Baik, apa sih visa itu? Teman-teman mungkin kalau googling itu akan muncul seperti ini nih. Visa, Mastercard. Nah, tapi hanya ada kesamaan nama saja, tapi sangat jauh berbeda dengan visa yang dimaksud pada materi hari ini. Baik, ini adalah contoh visa dari beberapa negara. Jadi seperti inilah visa. Ada visa dari Kamboja, ada visa dari Cina, ada visa milik Indonesia juga, kemudian visanya Amerika, ini juga visanya Amerika, karena negaranya Amerika itu kan negara bagian, jadi beda-beda. Ini adalah desain beberapa visa dalam bentuk stiker ya, yang ditempelkan nanti di dokumen perjalanan Republik Indonesia, atau bukan dokumen perjalanan Republik Indonesia, tapi paspor kebangsaan milik orang asing. Jadi teman-teman nanti kalau keluar negeri, apply visa, dapat visa, nanti visanya ditempel di paspornya masing-masing. Ini terkait dengan visa. Saya lanjutkan. Dasar hukum visa. Visa memiliki beberapa ketentuan diatur dalam Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian selalu ini. Kemudian PP 31 tahun 2013, ada Permenkumham nomor 24 tahun 2016 tentang prosedur teknis permohonan dan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Kemudian ada keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor sekian di tahun 2018 tentang perubahan ketiga, yakni negara-negara calling visa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan negara calling visa. Kemudian dikarenakan situasi dan kondisi pandemi, terbit Permenkumham nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19. Ini ketentuan terbaru mengingat situasi dan kondisi di saat pandemi. Kemudian, apa sih visa itu? Visa itu berasal dari bahasa Latin yang berarti ini nih, carta visa. Lit artinya adalah kertas yang telah dilihat. Kemudian isinya adalah otoritas bersyarat yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dari suatu negara untuk seseorang yang bukan warga negaranya untuk memasuki wilayahnya dan tetap tinggal di sana dalam jangka waktu yang terbatas. Ini pengertian visa menurut bahasa Latin. Kemudian dari Wikipedia ini, kemudian dari Online Etymology Dictionary, bahwa visa itu adalah tanda tangan resmi atau pengesahan pada paspor dari visa Prancis. Kemudian kertas yang diverifikasi atau definisi lainnya, secara harfiah kertas yang dilihat. Kemudian ada juga definisi lainnya, yakni untuk memeriksa dan melihat. Baik, ini definisi visa berdasarkan Online Etymology Dictionary. Nah, bagaimana dengan definisi visa
diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 1 angka 18, visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Jadi mari kita bahas keseluruhan. Di situ ada keterangan tertulis. Jadi di lembar visa itu ada keterangan tertulisnya. Tertulisnya apa? Nanti sama-sama akan kita lihat. Visa itu keterangan tertulisnya antara lain ada nama pemegangnya, ada tanggal lahir pemegangnya, ada nomor paspor pemegangnya, ada masa berlaku. Maka disebutkan di sini keterangan tertulis. Kemudian diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain. Jadi di perwakilan Republik Indonesia itu sudah jelas, Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau di tempat lain. Di sini di dalam ketentuan itu ada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan di tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi itu meliputi pelabuhan internasional, kemudian bandara internasional yang ada tempat pemeriksaan imigrasinya, kemudian dia pos lintas batas internasional. Ini yang dimaksud dengan tempat lain. Kemudian di situ ada memuat persetujuan, ya, izin untuk masuk. Kemudian yang terakhir ada ketentuan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Jadi visanya apa, izin tinggalnya sesuai dengan visa tersebut. Kita bahas lebih lanjut. Visa Republik Indonesia sebagaimana diatur lebih detail lagi dalam Permenkumham 24 tahun 2016, ada 3 jenis visa yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada visa singgah dengan indeksnya 111, ada visa kunjungan yang terbagi menjadi 3, visa kunjungan sekali perjalanan, boleh digunakan hanya sekali. Kemudian ada visa kunjungan beberapa kali perjalanan, berarti visa tersebut boleh digunakan lebih dari 1 kali untuk masuk wilayah Indonesia. Kemudian ada visa kunjungan saat kedatangan. Yang dimaksud visa kunjungan saat kedatangan adalah visa yang diperoleh di tempat pemeriksaan imigrasi. Atau teman-teman pernah dengar yang dinamakan dengan visa on arrival. Nah, visa kunjungan sekali perjalanan dibagi lagi menjadi 3. Dengan indeks B211A, B211B, 211C. Yang membedakan adalah dari 3 visa kunjungan tersebut, 2 diantaranya, 211B dan 211C itu membutuhkan persetujuan Dijen Imigrasi. Kalau untuk 211A itu boleh langsung diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi atau di perwakilan Republik Indonesia. Nah, kemudian visa yang ketiga yang diterbitkan oleh Dijen Imigrasi adalah visa tinggal terbatas yang dibagi menjadi 2, dalam rangka bekerja dan tidak dalam rangka bekerja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, flashback kembali ke belakang bahwa peran Direktorat Jenderal Imigrasi ada dalam trifungsi imigrasi. Yang pertama adalah pelayan masyarakat, baik itu kepada warga negara Indonesia, khususnya mereka pemohon paspor, kemudian pelayanan masyarakat kepada orang asing. Kemudian kaitannya dengan visa, Dijen Imigrasi memberikan pelayanan masyarakat kepada orang asing. Kemudian ada fungsi penegakan hukum. Seluruh insan imigrasi di Indonesia dan luar negeri menjalankan fungsi ini, penegakan hukum. Kemudian juga menjalankan fungsi ini, fasilitator pembangunan. Saya lanjutkan. Terkait dengan kebijakan keimigrasian, sejak
diubahnya kebijakan keimigrasian di era demokrasi parlementer yang sebelumnya adalah kebijakan keimigrasian pintu terbuka, kemudian diubah di era demokrasi parlementer menjadi kebijakan selektif atau selektif policy, khususnya dalam hal pemberian visa. Yang dimaksud dengan kebijakan selektif policy di sini, visa diberikan kepada orang asing yang memberikan manfaat. Orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum boleh berada di wilayah Indonesia. Ini diatur, dijelaskan dalam Undang-Undang 6 tahun 2011. Kemudian, selective policy dalam hal penegakan hukum, bahwa hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik, resiprositas, jadi ada asas resiprositas dalam pemberian visa, itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian yang selective policy dalam hal fasilitator pembangunan, bahwa imigrasi turut memberikan kemudahan dalam penerbitan visa dan memperoleh biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang diberikan kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Artinya diberikan maksudnya adalah orang asing tersebut apply visa, visanya ada biayanya masuk dalam ini, penerimaan negara bukan pajak. Oke, saya lanjutkan. Fungsi visa diatur dalam Undang-Undang 6 dan PP 31 2013. Jadi kalau fungsi visa Indonesia, fungsinya untuk masuk wilayah Indonesia. Kalau teman-teman nanti apply visa dari Kedutaan Arab Saudi, berarti fungsinya untuk memasuki wilayah Arab Saudi. Kemudian berdasarkan visa tersebut, orang asing diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia. Ini ada pengecualian di sini bahwa orang asing yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini boleh berada di wilayah Indonesia tanpa harus memperoleh visa, karena kita mengedepankan hak asasi manusia. Jadi memang betul-betul orang tersebut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, maka boleh berada di Indonesia tanpa harus apply visa. Kemudian berdasarkan visa tersebut diberikan izin tinggalnya. Misalnya izin tinggalnya visanya adalah visa tinggal terbatas sebagai tenaga kerja, maka dia izin tinggalnya adalah izin tinggal sebagai tenaga kerja ahli. Kemudian apabila visanya adalah penyatuan keluarga, visa tinggal terbatas penyatuan keluarga, maka izin tinggalnya adalah izin tinggal penyatuan keluarga. Begitu juga yang lain. Pemegang visa diplomatik, maka izin tinggalnya adalah izin tinggal diplomatik. Baik, alur masuk orang asing ke Indonesia, saya sedikit akan gambarkan. Detailnya nanti akan kita bahas dalam tata cara masuk, keluar dan masuk wilayah Indonesia. Ada garis putus-putus tengah ini, borderline. Yang dimaksud borderline ini adalah tempat pemeriksaan imigrasi yang terdiri dari 3 tadi, kategori 4. Bandara internasional, pelabuhan internasional, atau pos lintas batas internasional, ataupun pos lintas batas tradisional atau PLB. Orang dari luar negeri, dia memiliki beberapa jenis visa. Ingat, visa diplomatik dan dinas tidak diterbitkan oleh imigrasi, tapi diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang diterbitkan imigrasi adalah visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Orang asing pemegang salah satu visa ini masuk di tempat pemeriksaan imigrasi ini, kemudian akan diberikan tanda masuk. Tanda masuk itu apa? Detailnya akan kita bahas di tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kemudian berdasarkan visa tadi, setelah di Indonesia, si orang asing akan mendapatkan izin tinggal sesuai dengan visanya. Ini, jadi sama. Oke, saya lanjutkan. Jenis-jenis visa ada 4, visa diplomatik, dinas, kunjungan, tinggal terbatas. Oke, ini desain visa diplomatik. Diplomatik visa dalam bentuk cap basah. Kemudian ini visa diplomatik milik pemerintah Indonesia. Oke.
yang diberikan kepada mereka pengguna paspor diplomatik atau paspor biasa tapi dalam rangka kegiatan diplomatik. Boleh. Saya lanjutkan. Bentuk-bentuk visa nanti ada 4. Yang pertama dalam bentuk stiker. Ini contohnya. Ini yang sampaikan tadi. Di situ ada bunyi keterangan tertulis. Nah, di sini ada nama, ada nomor paspor, kemudian ada nomor paspor di sini. Kemudian ini ada masa berlaku, expirednya, ada tanggal lahir si pemegang visa tersebut. Kemudian ada foto wajah si pemegang visa tersebut. Saya lanjutkan. Ini contoh visa yang dari negara lain dalam bentuk stiker. Kemudian setelah terbit, visa yang dalam bentuk stiker ini akan ditempelkan atau dilekatkan pada paspor kebangsaan milik orang asing. Kemudian yang kedua, bentuk visa dalam bentuk stem atau cap basah. Seperti apa redaksinya? Seperti ini. Ini adalah visa yang dari negara Guatemala. Masih dalam bentuk cap basah, kemudian ada penulisan secara manual di sini. Kemudian ini dari Filipina, mereka masih menggunakan cap basah juga. Ini dalam bentuk cap basah. Sama ini juga dari San Francisco, dalam bentuk cap basah. Kemudian saya lanjutkan bentuk yang ketiga dalam bentuk surat. Ini. Jadi ini untuk masuk, kalau tidak salah, ini yang saya lihat dia dari Australia ini. Diberikan kepada si adik Satria, tanggal lahir sekian, permohonan sekian, kebangsaan ini, kemudian nomor paspornya ini. Ini yang dimaksud keterangan tertulis tadi. Kemudian yang keempat adalah dalam bentuk kartu. Nah ini, saya harap teman-teman nanti jadi anggota ini semua nih. APEC, ini sakti sekali nih kartu ini. Sama, visa dalam bentuk kartu. Apa itu APEC? Ini, Asia Pacific Economic Corporation. Jadi, organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 89 bertujuan membangun kerjasama ekonomi. Jadi mereka para pakar ekonomi. Kemudian Indonesia mengakomodir kartu APEC pada tanggal 1 Mei 2004. APEC Business Travel Card yang selanjutnya disingkat dengan ABTC Card adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC. Ada berapa negara? Kalau tidak salah ada 17 atau 18 negara. Oh ini ada 19 negara. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses keluar ke sebuah negara bagi pemegangnya. Jadi ada keistimewaan mereka yang pengguna APEC Business Travel Card, ABTC Card atau kartu APEC. Oke. Ini adalah beberapa negara tadi. Rusia yang terakhir di 2013 bergabung. Kemudian ini lama tinggalnya. Pemilik visa dalam bentuk kartu anggota APEC ada beberapa. Hong Kong dia dikasih 60 hari, kalau Australia 90 hari. Oke. Saya doakan teman-teman nanti bergabung di APEC ini karena istimewa sekali. Saya lanjutkan klasifikasi visa. Tadi saya sampaikan, dinas dan diplomatik diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk kunjungan dan visa tinggal terbatas dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Kita break dulu karena ada azan asar. Kita break 5 menit. Baik, saya lanjutkan. Ini terkait dengan klasifikasi visa. Jadi tetap
sesuai dengan dokumen perjalanannya, dokumen perjalanan atau paspor dinas, paspor diplomatik dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Teman-teman sudah bisa mereview kembali video terkait dengan peruntukan paspor dinas dan paspor diplomatik di video yang sudah saya bagikan pada saat kuliah mandiri kemarin. Saya lanjutkan. Tempat permintaan visa, tadi dibunyikan definisinya adalah yang pertama di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian ada tempat lain yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, pemberian visa di perwakilan di luar negeri diajukan oleh pemohonnya langsung atau orang asingnya langsung. Teman-teman kalau mau umroh ataupun ke luar negeri dalam rangka kegiatan lainnya seperti belajar di Amerika, teman-teman bisa mengajukan visanya misalnya di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Ini bisa diajukan langsung, biasanya difasilitasi dengan aplikasi visa online gitu. Baik, saya lanjutkan. Mekanisme pemberian visa ini. Jadi ketentuan pemberian visa ada 3 ketentuannya. Yang pertama, penerbitan visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas akan diberikan jika ada permohonan. Kemudian yang kedua, permohonan tersebut bisa dilakukan baik secara manual maupun elektronik. Kemudian yang ketiga adalah permohonan visa baik secara manual atau elektronik akan dilayani melalui mekanisme Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM. Oke, ini mekanismenya seperti ini. Pemohon bisa memohon atau mengajukan visa melalui penjamin. Siapa itu penjamin? Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab. Korporasi itu yayasan ataupun perusahaan yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Ini yang dimaksud dengan penjamin di sini. Kemudian menyerahkan berkas dan pembayaran. Kemudian apabila disetujui akan diberikan televisanya ke perwakilan. Apabila pemohonnya mengajukan ke perwakilan, kalau penjaminnya mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian pemohonnya akan menerima ini, baik secara manual maupun secara elektronik akan diberitahu, tapi sekarang mekanismenya semua melalui elektronik, karena kondisi pandemi. Kemudian, jika ditolak pun akan diberitahukan terkait dengan penolakan visa tersebut. Nah, ini adalah aplikasi visa online milik Indonesia. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui apa aplikasi ini, coba nanti buka aja visa online. Nanti akan muncul websitenya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di dalam sistem visa online itu ada mekanisme pemeriksaan cekal. Jadi seluruh pelayanan keimigrasian di SIMKIM itu ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan cekal. Jadi tidak boleh subjek orang yang masuk dalam daftar cekal diberikan visa ataupun dokumen perjalanan. Saya lanjutkan. Visa diplomatik diatur dalam pasal 76 dan di dalam pasal 76 Peraturan Pemerintah 31 nomor 2013 tahun 2013 bahwa visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain. Artinya selain paspor diplomatik boleh memperoleh visa diplomatik dari pemerintah Indonesia. Kemudian visa diplomatik ini diberikan atas asas timbal balik dan penghormatan kepada negara tersebut. Kemudian visa diplomatik ini juga diberikan kepada anggota keluarganya. Jadi nanti teman-teman siapa tahu jadi suami atau istrinya yang jadi pejabat diplomatik boleh memperoleh visa diplomatik dari negara lain juga. Saya lanjutkan.
Jenisnya sama, visa diplomatik 1 kali perjalanan, beberapa kali perjalanan. Kemudian peruntukannya adalah untuk kegiatan yang sifatnya adalah diplomatik. Ini visa diplomatik. Kemudian untuk visa dinas juga diberikan kepada mereka pemegang paspor dinas atau pemegang paspor lain dalam rangka kegiatan yang tidak bersifat diplomatik tapi melaksanakan tugas resmi mewakili pemerintahnya datang ke Indonesia. Oke, kemudian visa dinas diberikan atas berdasar perjanjian internasional atau asas timbal balik dan penghormatan terhadap negara tersebut. Kemudian peruntukannya juga diberikan kepada keluarganya. Oke, saya lanjutkan. Jenisnya sama, 1 kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan. Peruntukannya tidak bersifat diplomatik untuk visa dinas. Kemudian visa kunjungan, tadi yang sudah kita bahas di awal, ada beberapa jenis. Untuk visa kunjungan ada 1 kali perjalanan, visa kunjungan saat kedatangan. Jadi dari luar negeri belum punya visa, datanglah di tempat pemeriksaan imigrasi atau tempat pemeriksaan imigrasi di bandara internasional, dia akan diberikan visa di tempat pemeriksaan imigrasi. Itu namanya visa kunjungan saat kedatangan. Kemudian visa beberapa kali perjalanan diberikan di perwakilan. Kemudian ini peruntukannya, 1 kali visa kunjungan, 1 kali perjalanan bisa digunakan untuk tugas pemerintahan, keluarga, jurnalistik, kemudian meneruskan perjalanan ke negara lain. Untuk beberapa kali perjalanan bisa digunakan dalam tugas pemerintahan, bisnis, dan keluarga. Kemudian visa kunjungan saat kedatangan ini pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, dan lain-lain. Saya lanjutkan. Pembagian klasifikasi indeks visa. Oke. Indeks visa singgah, indeksnya 111. Untuk visa kunjungan terdiri dari indeks 211, 212, dan 213. 211 adalah 1 kali perjalanan, 212 adalah beberapa kali perjalanan, 213 ini visa kunjungan saat kedatangan. Kemudian visa kunjungan dengan indeks visa 211 terbagi menjadi 3. Ini bedanya. Nih. Oke. Sebentar. Nanti kita bahas di materi setelah ini. Bebas visa kunjungan dilonceng Presiden Indonesia, Bapak Jokowi di tahun 2016, diberikan kepada 169 negara yang pada saat itu digagas oleh teman-teman dari Kementerian Pariwisata. Tujuannya adalah meningkatkan kepariwisataan milik Indonesia ke negara-negara tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan ekonomi kalangan bawah dan menengah. Yang dimaksud kalangan bawah dan menengah di sini adalah mereka masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata bisa naik ekonominya seandainya banyak turis asing yang masuk wilayah Indonesia. Jadi diharapkan dibukanya 169 negara bebas visa dalam kerangka kunjungan wisata di Indonesia mampu meningkatkan ekonomi bawah. Misalnya ada masyarakat di sekitar pantai menyewakan sepeda, menyewakan tempat alat surfing, menyewakan motor, dan lain-lain. Ini diharapkan dengan diloncengnya bebas visa ini, mereka bisa meningkat ekonominya. Kemudian ini ketentuan TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Di seluruh Indonesia ada 29 bandara internasional, kemudian pelabuhan internasionalnya ada 93, kemudian pos lintas darat, pos perbatasan internasional darat itu sebanyak 8. Kemudian ini peruntukannya mengikuti pameran, sosial budaya, ceramah, rapat, wisata, dan transit. Oke, saya lanjutkan.
Ini bedanya tadi, visa kunjungan untuk 1 kali perjalanan yang tidak membutuhkan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah indeks visa saat kedatangan atau dengan indeks 213, dan visa kunjungan sekali perjalanan dengan indeks visa B211A yang membutuhkan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sekali perjalanan dalam rangka kunjungan industri, kemudian dalam rangka jurnalistik, perfilman non-komersil, kemudian adalah satu lagi visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan indeks visa D212. Ini peruntukannya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Saya lanjutkan. Visa kunjungan saat kedatangan. Jadi ini yang di sisi kiri adalah desain atau spesimen contoh visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi di negara lain pun juga memperlakukan ini visa kunjungan saat kedatangan, akan tetapi redaksinya tidak sama. Masing-masing negara berbeda. Mereka juga ada visa beberapa kali perjalanan, mereka juga ada visa tinggal terbatas. Ini yang dimaksud dengan visa kunjungan saat kedatangan. Yang jelas, visa kunjungan tidak boleh digunakan untuk bekerja. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini beberapa contoh bentuk visa kunjungan dalam bentuk stiker milik pemerintah Indonesia. Ada yang warna sisi kiriannya ada abu-abu, ada juga warna hijau. Kemudian ini adalah setelah diterakan tanda masuk wilayah Indonesia. Ada tanggal 10 Mei tahun 2013. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini adalah daftar tempat pemeriksaan imigrasi yang menerbitkan visa on arrival. Selain tempat ini tidak ada. Kemudian perbatasan daratnya ada di Entikong, Kalimantan Barat. Pelabuhan lautnya ada 16 tempat, untuk bandara internasional ada 20 tempat yang menerbitkan visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan. Nah, ini subjek-subjek negaranya, visa kunjungan saat kedatangan, ada 65 negara. Di beberapa negara ini juga masuk dalam 169 negara bebas visa. Ingat, bebas visa yang dilonceng atau yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia hanya untuk kunjungan wisata. Selebihnya menggunakan visa kunjungan, bebas visa kunjungan untuk kegiatan lainnya bisa dikenai atau masuk dalam kategori pidana penyalahgunaan izin tinggal. Ini visa kunjungan multiple, yang dimaksud multiple adalah beberapa kali perjalanan. Kemudian ketentunya diberikan kepada orang asing oleh pejabat pemberi visa berwenang atas kuasa sendiri, memberikan multiple visa untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, tidak boleh lebih dari 1 tahun, kepada pemohon visa pemegang paspor kebangsaan. Kemudian pejabat memberi visa hanya dapat memberikan multiple visa untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun kepada pemohon visa yang tidak memiliki paspor kebangsaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuknya. Kemudian pemegang multiple visa diizinkan berkunjung beberapa kali ke wilayah Indonesia dan tinggal di Indonesia maksimal 60 hari. Kemudian visa kunjungan multiple, beberapa kali perjalanan tersebut diterakan dalam bentuk cap atau dalam bentuk lain, bisa stiker pada surat perjalanan atau dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan.